hati orang mukmin itu tempat milik Allah Ta'ala. Hati kita tengok. Allah Ta'ala senantiasa melihat hati kita. Jadi ibadah yang kita lakukan, tengok dulu, betul pun nggak ini? Periksa di masing-masing, ilmu tasawuf itu ilmu batin. Kita kalau ditanya nanti mana mau kita? Di golongan orang yang peduli dengan agama atau yang digolongkan orang yang tak peduli dengan agama? Yang peduli kan? Kalau yang peduli udah tanya, betul. Boleh peduli agama nggak? Tanya lah. Jadi ada orang lebih tua dari saya tanya sama dia, Bang, kenapa Bang nggak sholat? Apa dia aku deh? Ya, apa dia aku deh? Kalau nggak pandai belajar sama anaknya. Belajar lah. Ngaji lah belajar. Itulah malu aku nih. Aku udah tua gini baru belajar. Nah, kalau malu sama orang tanya sama anak. Ah, kau entah apa pun kau bilang. Sama anak pun aku sudah aku belajar juga. Sudah keras hati itu ya, nggak bisa masuk. Nggak cocok lah rasanya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai anak Adam, adakah engkau ingat akan amarahku, maka engkau berhenti daripada berbuat maksiat? Apa kan? Udah kan ada tuh. Katanya, adakah kau berhenti berbuat maksiat karena mikirkan amarahku gimana? Karena banyak juga orang berhenti berbuat maksiat ini terkadang karena nggak ada duit atau sakit ya. Kayak gitu kan. Jadi kata Allah Ta'ala, adakah engkau ingat akan amarah? Kau berhenti juga karena ingat akan amarah, maka engkau berhenti daripada berbuat maksiat? Itu pertanyaannya. Dan adakah engkau tunaikan akan segala aku pardukan atasmu? Seperti barang yang aku suruhkan akan dikau. Dan adakah engkau beri akan hambaku yang miskin daripada harta? Dan adakah engkau berbuat baik akan hambaku yang berbuat jahat akan kepadamu? Sudahkah kau berbuat baik kepada hambaku yang berbuat jahat kepadamu? Nah, itu ada nilai buat tasawuf. Kalau buat baik sama orang, buat baik sama orang, biar utangnya itu. Mungkin bilangnya, adakah kau sudah buat baik kepada hambaku yang buat jahat akan kamu? Dan adakah engkau mengampunkan akan hambaku yang menganiaya akan dikau? Dan adakah engkau sambitkan akan hambaku yang mementungi akan dikau? Dan adakah engkau sayangkan akan hambaku yang berbuat hianat akan dikau? Dan adakah engkau berkata-kata dengan hambaku yang tiada mau berkata ya dengan dikau? Dan adakah engkau tunaikan akan hak anakmu yang wajib atasmu nafkah? Dan adakah engkau ridho akan kodoku? Dan adakah engkau tanya kepada segala ulama itu daripada pekerjaan agamamu? Sudah kau tanya ini semua sama ulama tentang berbuat ibadah kita itu? Kau sholat kan? Udah kau tanya itu sholat macam mana yang betulnya? Beribadah, udah tanya sama guru-guru, ulama, ustaz-ustaz tanya. Kasih jadi aja, betul pun enggak ini? Kalau kita mau digolongkan orang yang peduli dengan agama. Ini dua aja. Orang yang peduli dengan agama, dia nggak mudah tenang dengan perbuatan ibadahnya. Tanya lagi, betul nggak dibuat? Kalau nggak pikirnya betul aja lah. Sementara kan kita buat ibadah kita pikir betul aja. Coba simak sama orang lain. Bisa dikatakan kita mengaji ini karena semakin mengaji nampak kebodohan seseorang itu. Bagus lah itu. Kalau nggak nampak baru nggak bagus. Nampak pula ada yang lebih pintar lagi dari guru ya. Ya kan?
dan duniamu. Maka bahwasanya aku, kata Allah Ta'ala, tiada kulihat kepada rupa kamu, dan tiada kulihat kepada baik bangsamu, tetapi aku tilik kepada hati kamu. Hati kau yang kulihat. Itu katakan Nabi, kalbu mu'minun baitullah. Hati orang mukmin itu tempat tilik Allah Ta'ala. Hati kita tengok. Allah Ta'ala senantiasa melihat hati kita. Jadi ibadah yang kita lakukan, tengok dulu, betul pun enggak ini? Periksa di masing-masing. Ilmu tasawuf itu ilmu batin. Kita kalau ditanya nanti mana mau kita? Di golongan orang yang peduli dengan agama atau yang digolongkan orang yang tak peduli dengan agama? Yang peduli kan? Kalau yang peduli udah tanya, betul. Kalau peduli agama enggak? Tanya lah. Jadi ada orang lebih tua dari saya tanya sama dia, Bang, kenapa enggak sholat? Apa dia aku deh? Ya, apa dia aku deh? Kalau enggak pandai belajar sama anaknya. Belajar lah. Ngaji lah belajar. Itulah malu aku nih. Aku udah tua gini baru belajar. Nah, kalau malu sama orang tanya sama anak. Ah, kau entah apa-apa pun gak bilang. Sama anak pun aku sudah aku belajar. Enggak. Sudah keras hati itu ya. Enggak bisa masuk. Enggak cocok lah rasanya. Ya. Kalau kita nggak kita perhatikan, kita ini betul aja nih. Coba simak kan. Periksa dari kita masing-masing. Itu makanya kata Nabi, tuan rumah lebih tahu keadaan rumahnya itu, artinya kita tahu sendiri. Kemana sudah bereskah ini? Al-Quran sudah memerintahkan sama kita, ku ampusakum wa ahlikum naro. Selamatkan dirimu dan ahlimu daripada api neraka. Ada perintah. Selamatkan dirimu dan ahlimu. Siapa ahli itu? Istri ya. Syukur yang punya istri satu. Yang istri 3-2, tahankanlah itu 3 dia. Wajiban lah itu. Anak kita, berapa banyak orang tua nggak peduli dengan anaknya. Pokoknya dia sholat aja. Dia sholat semua, nggak tinggal ibadahnya. Tapi anak enggak. Ini masuk neraka ini. Kalau dalam satu kitab riwayatnya gitu, anak ini mau dibawa neraka lah, orang nggak sholat pun nggak. Kau tak ada ibadah kau. Kau orang tua kau mana sih? Itu di masjid itu. Ini masjid itu, iya itu lagi berzikir tuh. Itu aja kerjanya itu. Di masjid dia berzikir. Aku nggak ada openingnya. Oh iya, panggil orang tua. Masuk kau dua-dua ke neraka. Sakit kan? Kalau kita nggak peduli dengan anak kita, pikirkanlah itu. Anak makin lama bukan makin kecil, makin besar kan? Baru saya nampak satu nggak datang, kehilangan. Di normal. Nggak datang deh. Udah kau nampak kan? Nah, makanya jangan coba-coba. Telat sekali mau 2 kali, mau 3 kali. Habis itu apa? Nggak ngaji. Kali, mau 2 kali, mau 3 kali. Gitu terus. Makanya kalau orang meninggalkan puasa Ramadan 1 hari, mau 2 kali itu. Jangan coba-coba. Orang nafsu ditanya. Jangan tepuk dada tanya iman, baru jadi. Jangan tepuk dada tanya nafsu. Nggak jadi kita. Nafsu ini lebih jahat dari setan 70 kali lipat. Kejahatannya itu. Nafsu kita itu. Itu bagian di sini dikatakan, adakah engkau tanya kepada segala ulama itu daripada segala pekerjaan agamamu dan duniamu?
Maka bahwasanya aku tiada kulihat kepada rupa kamu, dan tiada aku lihat kepada baik bangsamu, tetapi aku tilik kepada hati kamu. Bermula kegemaranku kepadamu itu dengan engkau mengerjakan akan segala perkara yang kebajikan, yang kepujian ya. Nah, itulah Allah suka. Pengajaran yang ke-23. Kalau ada nggak paham tanya jangan diam aja, berhentikan langsung ya. Berkata Allah Ta'ala, hai anak Adam, tilik olehmu kepada dirimu dan kepada segala makhlukku. Jadi ambil iktibar pada diri, kepada makhlukku semua, perhatikan. Dan jika ada engkau dapati akan seorang yang mulia atasmu daripada dirimu, maka ikrarkanlah kemuliaannya atasmu. Tengok dia, bagus ya. Dan maksudnya gimana, Ustaz? kalau kau lihat ada orang yang lebih alim dari kau, lebih mulia, pujilah dia itu. Diikrarkan. Izin, Ustaz. Boleh kita iri dengan mereka? Ya memang suruh iri lah memang. Memang suruh iri lah. Udah siap masuk hutan? Hah? Nah, ya. Jadi kalau yang perlu diri itu, oh satu minggu berapa kali ngaji? Kawan kau tuh berapa? Tiap hari ngaji. Kalah kamu enggak? Kalah kamu. Ikrarkan itu. Oh itu udah luar biasa itu. Sehingga kalau dia pun mati nanti, yang rajin ilmu ini, orang kan bertanya kan, siapa kenal? Oh itu rajin kali. Enggak pernah itu ngaji. Ahli surga apa neraka? Apakah kesaksian kita terpenuhi baik semuanya? Yang baik lah. Tiap hari ngaji dia. Sedangkan itu pun kalau dikira jamnya parah. Kau seminggu berapa kali? Orang masih hutan dari kan? Berapa kali kau ngaji? Jawab. Hah? 5. Ah mana 5? Dari 1. Nah baru malam Rabu ini 1. Hah? Naik lagi 6 gitu. Paten ya. Malam Rabu ini 1. Nah terus? Kamis, Jumat. Nah. Malam Sabtu. Hah? Malam Senin. Terus? Jumat pagi. 7 lah, Ustaz. Ya naik lagi. Paten. Yang betul-betul hari. 7, Ustaz. 7. Nah, aku jangan tinggal kau ya. 7 udah tanda tangan kau udah. 7. Kamu berapa li? 3. Jauh kali kau ketinggalan menit. 7 dia tambah. 7 tingkat ya. Kamu baru 3, jauh kali ya. Gila namanya. Udah. Itu pun 7 itu gak usah dibanggakan itu. Kalau kita iyakan aja 7-nya kau ya. 7 kali berarti 7 jam ya. 7 jam sekali ngaji. Itu belum potong ngantuk lagi ya. Sekarang ngaji aja lah itu. 7 jam. Ya. Berarti sebulan berapa jam? 21 jam. Ya. Setahun. Biar aja dia ngitung sendiri. Dia kan orang enggak. Ya, betul lah 7 kali 3 21 kok berapa, Bang? 30 hari. 1 kali 7 kali 30. Seminggu ya. Itu 7. Apa? Yang betul lah jualan. Kalau berita kok kacung itu gimana? 7 kali 3, 21. Nah, 7 kali 3 21 lah. Yang mana yang betul ini? Seminggu ngaji 7 hari. Minggunya 30. 40. Berapa? Nah. 24 berapa? Hah? Seminggu, Ustaz. Tumpur lah kau jualan kayak gitu. Yang maksudnya bukan itu yang dikira. Berarti setahun berapa jam? Apa ya kau ngitungnya? Udahlah nggak usah gitu kali. Nanti itu kan cuma masih semuanya cuma berapa jam. Satu hari semalam 24 jam. Berapa hari baru ngaji? Jangan banggakan itu. Aku udah ngaji 3 tahun. 3 tahun berapa jam lah baru. Apalagi kalau saya orang ngaji sekali, seminggu sekali. Saya mudah hitungnya seminggu sekali. Jadi berarti sebulan 4 kali kan? Tahun
48, berarti berapa hari? Baru 2 hari ya kan? Ya. 48 kan baru 2 hari, baru 2 hari ngajinya. Aku udah 5 tahun lebih aku ngaji. 5 kali 2. 10 hari ya baru. Terus ama pun belum tamat lagi ya kan? Kan gitu jadinya. Nah, gitu lah kalau kita mau hitung-hitung. Maka itu yang dikatakan Nabi, kalau akhirat lihat ke atas, lihat dunia ke bawah, jangan terbalik. Ada juga kawan ngaji dulu kayak gitu. Kalau udah mulai, nah ngaji kita ya, tidur lah ya. Udah ya pisih ngaji kita ya, jangan mulai andainya langsung. Tapi dia tidur, kan? Berarti dia nggak pernah tidur. Udah pisih ngaji kita ya, dia makin andainya lah. Kebaliknya sama ada orang melek mata tengoknya muka saya pun takut kan ada. Tapi nggak tahu apa nggak tahu. Ada kayak gitu kan? Ada. Tergantung kita masing-masing. Kita ini bukan dibiarkan hidup itu aja. Bisa ada amalan kita ya. Makanya kalau satu diskusi amalan itu kiaskanlah kepada yang lain. Ini kita sekarang ngaji, apalah kita minta? Enggak lah semua diajari, mintanya pun diajari semuanya kan. Jangan berikan aku ilmu yang menjadikan aku utama-utama kepadamu. Ilmu yang bermanfaat itu mesti ada doa kita. Enggak kosong aja. Allah Ta'ala bilang dalam Al-Quran, "Ud'uni istajib lakum, mintalah aku perkenankan." Jadi nggak ada doa kita yang nggak diperkenankan. Ini minta dari kecil sampai sekarang duit aja ya, murahkan rezekiku. Kasih rezeki aja. Halo. Padahal udah ada ilmu, udah itu nggak perlu. Nanya lagi kalau nanti ya kan. Tahu lah orang-orang yang ada ilmu. Mana kayak duit ya. Jokowi itu naik pesawat tuh bayar dia tuh. Kok tahu? Orang negara yang punya dia. Salah kau udah tambah parah kau udah. Tangkap polisi kau udah kayak gitu. Apalagi copot aja itu ya kan. Kau punya dia orang berilmu nggak butuh duit. Itu kalau para wali, saya kantong 1.000 pun nggak ada duit. Tapi apa bisa dibelinya? Ada. Nah, berapa aja itu? Mau 7 juta? Nah, ada. 7 juta. Orang Allah Ta'ala punya semuanya ini. Nah, begitu itu kuatnya tauhidnya. Berapa yang dibutuhkan ada? Ada. Gak heboh. Awak ngumpulin dulu juga ya. Tadi ada perkara kok nggak ada. Pening kepala apa? Tuyul salah ya. Ini dah. Tuyul punya kerja nih. Jadi kalau ada tuyul lewat di rumah kita atau di rumah awak, dengarnya tuyul yang ngambil, marah gak deh? Kurang ajar kali punya rumah awak pula kita. Awak pun enggak. Panggilnya kawan-kawannya, kerja yuk gitu. Jamin itu nanti. Tapi tanggalnya ada. Nah. Jangan diambil tuyul itu duit awak. Enggak berminat semuanya itulah dia. Tapi itu ada sembako murah. Berminat di mana? Besok ada pembagian sembako. Nanya kan, tangkal supaya jangan ambil tuyul, nggak ada yang nanya. Nah, kan orang-orang hebat berarti ngaji dia kan, ajar ya. Nah, ya, nggak ada malam semua, paten-paten lah. Nah itulah saya emosi semalam tuh saya nyampaikan sama si Anu. Gurunya majemuk aja pun nggak hatam. Pindah ke Syurusilikin, pindah ke Darun Nabi, sampai ke hikam segala macam. Maka muak aja sana. Apa yang kau dapat? Nambah. Majemuknya aja udah koyong-koyong kok dibantingnya ya kan.
Jangan diam aja, Li. Tanya, Li. Kalau kau diam aja payah, karena ilmu itu kuncinya tanya. Jadi kalau nggak dibuka, dikasih pun barang kasih keluarkan si Hasan, duitnya berapa ratus juta, tapi dikunci. Nggak ada yang mau nanya, ya nggak coba buka. Simpan balik, San. Simpan ya, balik. Coba tak, San, mana kuncinya nih, San? Ada nih. Buka, baru tambah duit beratus juta gitu ya. Ngambil awak. Nabi Musa aja pun yang merasa diri udah hebat luar biasa, sampai dia berkata sama Allah, ya Allah, apakah ada lagi hamba-Mu yang kau kasih ilmu lebih dari aku? Adalah orang yang Allah tak nggak terbatas ya kan. Nah, pilihlah kau jalan pinggir laut tuh. Nanti kau jumpa dengan makhluk berkota. Terus Nabi Khidir ya. Dia itulah orang lebih dari kau lagi tuh. Aku mau belajar, kata Nabi Musa sama Nabi Khidir. Nggak bisa, beda. Ilmu kau sama aku beda-beda, nggak sama. Ilmu Allah Ta'ala ini, ya, itu tahu tuh burung tuh. Burung lang tuh, sap, ngambil air laut tuh. Tetes berarti kan ini, untuk minum dia. Nah, ilmu tetes ilmu Allah Ta'ala itu kita bagi-bagi nih. Lah ini laut tuh. Berapa banyak ilmu Allah Ta'ala itu? Beda kita kan. Dan kau nggak akan bisa belajar sama aku. Dan ilmu kita beda-beda. Nah, sama ini semuanya nih. Ini kan pahit kali ya. Kata Allah Ta'ala, adakah engkau ingat akan amarahku, maka engkau berhenti daripada berbuat maksiat? Karena itu apa? Kenapa? Kan banyak orang nggak buat maksiat lagi dia. Dulu mabuk aja dia. Sekarang nggak ada duitnya nggak ada ya. Bukan karena takut sama Allah Ta'ala, karena nggak ada duit. Atau yang lainnya, begitulah kita terusin ya. Nah. Pengajaran ke-23. Berkata Allah Ta'ala, hai anak Adam, pilih olehmu kepada dirimu dan kepada sekalian makhlukku. Dan jika ada engkau dapat akan seorang yang mulia atasmu daripada dirimu, maka ikrarkanlah kemuliaannya. Nah, ikrar kemuliaannya itu ya. Oh, dia itu orang alim itu. Bilang sama diri kita ya. Dia muliakan olehmu akan dirimu dengan tobat. Bagaimana kita memuliakan diri kita dengan tobat? Kami kita di depan dia, Pak? Enggak, kita sendiri bilang sama diri kita. Kau tuh gak ada apa-apanya kau bilang sama diri kita. Tengok dia tuh, rajinnya ngaji deh. Ada orang bilangnya 7 jam seminggu dia ngaji kan. Dia nggak bilangnya. Tapi nggak ada periangnya siang malam ya kan. Berapa jam kalau gitu? Tuh baru kau 7 jam kau anggarkan. Gak ada apa-apanya kalau kita kan. Nah, ikrar kepada diri awal. Jagot sedikit suara kau. Bila ada seorang alim bilang Meninggal terus. kan di masa kehilangan. Apa tandanya? Apakah tanda kita itu hidup? Kalau kita cinta sama dia, sama ilmu. Itu udah sewajar-wajarnya aja. Karena ilmu itu kan dari ulama tuh. Kalau meninggal baru hilang lah. Wajar lah. Kalau nggak sedih baru parah. Gitu ya. Kalau mau cari yang enak-enak banyak enak-enak. Tanda gugur dosa kita. Dimulai Allah Ta'ala bisa hadir kita gitu kan. Nah jadi tengok diri kita masing-masing. Mau jalan tawadu apa jalan naik? Kalau merasa hebat apa? Hebat juga aku yang bisa hadir di sini. Kalau Allah Ta'ala yang menghadirkannya kita itu. Kenapa? Karena banyak dosa kau bilang sama diri kita. Dapat sepan dari ulama yang meninggal. Diambil Allah Ta'ala dosa yang hadir. Pelajaran itu. Ya bukan karena kita hebat.
Kalau kita hadir satu ulama yang meninggal, kata si Roni, dosa yang hadir itu dosa diampuni Allah Ta'ala semuanya itu. Nah kalau gitu tahulah kita banyak dosa kan, mau kau banggakan? Nggak usah. Nah gitu. Muliakan pula akan dirimu dengan taubat. Muliakan diri kita dengan banyak taubat ya. Itu dia katakan Nabi itu tiada syafaat melainkan taubat. Artinya apa? Nggak akan pernah datang pertolongan itu kecuali kita ngaku salah. Kalau bahasa Indonesia ya. Kalau saya mudah ya. Nggak akan datang pertolongan itu. Pertolongan apa? Apa saja. Kalau kita tidak ngaku salah. Ngaku salah lah. Daripada segala dosa. Dan dengan mengerjakan akan segala amal yang soleh. Dan jika adalah dirimu itu indah atasmu, maka ingatkan olehmu akan nikmat Allah Ta'ala atasmu. Ingat kurnia Allah Ta'ala. Maka sekecil apapun kebajikan yang bisa kita lakukan, ingat kurnia Allah, bukan kita. Nanti datang ujub nanti ya. Kalau kita nengok ke diri kita. Dan akan janjinya, yang dijanjikan akan kamu dengan dia. Dan telah kamu katalah pada azali, kami dengar dan kami ikut akan suruhmu. Samina wa ata'na. Dan takut oleh kamu akan Allah Ta'ala dahulu daripada hari kiamat. Ya. Sebelum hari kiamat. Tanda-tanda udah banyak kali nih, udah dekat kali kiamat ini. Yang adalah kadar lamanya 50.000 tahun. Yaitu hari yang tidak kuasa berkata-kata seorang. Nanti waktu itu tak kuasa seorang berkata-kata lagi ya. Habis. Dua pun. Dan tidak diberi izin seorang minta ampun lagi. Ada lagi. Pintu tobat sudah ditutup. Di saat sekarang lagi pintu tobat terbuka lebar. Banyak-banyaklah minta ampun. Nah gitu ya. Bagi mereka itu. Maka menerima uzurlah mereka itu pada hari yang kalam kabut ya. Dan hari yang berteriak. Dan hari yang masam muka. Semua muka orang masam waktu itu. Segala manusia. Lagi sangatlah huru haranya. Lagi terkejut manusia. Yaitu hari yang tiada memerintahkan oleh seorang itu akan seorang. Akan suatu jua pun. Bermula segala pekerjaan yang pada hari itu bagi Allah Ta'ala. Yaitu hari yang sangat menyesal segala manusia. Lagi sangatlah keluh kesah. Dan takut olehmu akan hari yang di dalamnya itu runtuh segala bukit. Kalau gitu yang di apa sana, di mana tuh? Yang dihantam Israel di Palestina itu? Di Gaza, belum ada apa-apa pada hari kiamat. Kutil kali itu begini, seluruh dunia hancur. Nyata segala balas dan segera gelincir matahari. Dahulu daripada halilintar. Dan neraka itu hari yang jadi tua di dalamnya itu segala kanak-kanak. Anak-anak menjadi tua di hari kiamat ya. Dan jangan adalah kami itu seperti mereka itu. Berkata mereka itu kami dengar. Padahal mereka itu tiada mendengar mereka itu. Seperti munafik. Nah gitu ya. Pengajaran yang ke-24. Berkata Allah Ta'ala hai segala mereka itu. Yang percayakan Allah Ta'ala. Ya ayyuhallazina amanu. Sebut olehmu akan Allah Ta'ala sebagai sebut yang banyak. Dan ucap tasbih oleh kamu akan Allah Ta'ala pada pagi-pagi dan petang-petang. Ya. Jadi kalau mencari kasih manusia, rahasianya memberi berbagai-bagai. Kalau ingin kasih manusia, memberi berbagai-bagai. Kalau mau cari kasih Allah Ta'ala, banyak berzikir. Itulah rumusnya. Iya, kalau mau cari kasih manusia, memberi berbagai-bagai, macam-macam kita berikan. Kalau mau cari kasih Allah Ta'ala, banyak berzikir. Berzikir itu ingat kepada Allah Ta'ala semua. Sekecil apapun kebajikan yang bisa kita lakukan, ingat kurnia
Itu orang berzikir. Kalau belum paham tanya lagi rasanya. Tapi paham ya, ada 2 orang pinggir danau Toba berhenti di pinggir danau. Yang satu ini cantik kali ya danau Toba ini, gitu. Emang luar biasa. Hilang capek awak. Gitu. Yang satu nggak subhanallah, indahnya ciptaan Allah Ta'ala. Nah, itu orang berzikir, beda kan? Udah nampak bedanya? Nah, yang satu terpesona dengan danau Toba itu dia. Yang satu terpesona dengan ciptaan Allah Ta'ala. Kan beda, itu orang berzikir namanya itu. Istri kau ikut ngaji nggak nih? Enggak. Kalau enggak, saya teruskan ini. Nah, puji Allah Ta'ala yang menjadikan istri kau itu ya. Cantik itu kau kan. Cantik pun enggak. Ciptaan Allah Ta'ala itu. Syukur alhamdulillah kau. Ya mesti digitukan, mesti. Untung-untung salah deh kan. Nah, puji itu zikir namanya itu. Nah, gak pun kau bilang dalam hati aja. Kalau mau kau bilang bagus sedekah namanya. Indahnya kau deh yang. Ya ketawa pula dia tanya. Asal teruskanlah kalau itu. Siapa sangka, siapa punya kerja itu? Allah Ta'ala. Banyak laki-laki lain kok sama kau udah coba. Nah itulah puji Allah Ta'ala menjadikan istri. Apa sih? Hatimu sama kau itu. Siapa menjadikan itu? Allah Ta'ala. Itu makanya kalau kita bertauhid, ini kita semua ya. Kalau kita, saya bilang maksud saya juga. Yang jodohkan kita siapa? Tetap dia kerjakan. Boleh kau marah-marahin. Berarti kalau kau marah nggak syukur. Hah? Jadi marah-marah istri itu. Nggak boleh saya bilang, jadikan istri itu ratu dalam rumah tangga. Jangan babu. Nanti marah yang punya diambilnya. Kau seperti kenal sama istrinya? Enggak. Nah, kalau kau kenal nggak bisa tidur loh. Orangnya tahu semua lah. Kalau saya salah cakap pasti orang bilang salah. Nanti kali istri bertokoh. Nah, cuman nggak dibikin jadi ratu. Diambil yang punya lah. Ya apa yang lagi tahu aja? Hah? Saya bohong katanya. Dia benar tahu kita. Kalian semua lah bukti saksinya ini. Yang tahu semua itu. Hah? Orang ini semua saksi ini. Kau sama yang hadir sama siapa yang kau percaya, Cak? Yang hadir semua. Siapa yang kau percaya ini? Bilanglah cepat sedikit, lancar lama. Dah. Apa yang percaya? Yang lain tidak. Saya juga. Iyalah yang mana? Nggak usah dalam lah. Nampak kali kalian apanya nanti. Jadi banyaknya orang. Nah, Pak Hasan, saudaranya. Penjahat tadi yang Apanya? aku datang tadi yang pas lagi kita sholat ngaji juga. Nengok orang kok udah mati, udah hidup lah. Ya udah. Mana ada yang cantik udah meninggal? Udah lama kali. Cantik kan istrinya. Nah, itu dia lah, urusannya nggak tahu saya. Ini masih untuk pengajaran sama kita semua. Kita itu maksud saya juga. Pujilah Allah Ta'ala subhanallah. Maksudnya Allah Ta'ala menjadikan itu istri kita. Jadi makanya jangan dimarahi. Kadang-kadang suami ini kelewatan marah istrinya. Jelek kau katanya. Cocoknya diapain istrinya, suaminya. Jangan. Pujilah istri kita itu. Ya.
Jadi kata Allah Ta'ala sambungin ayatnya, lain sakartu la azidannakum. Kalau kau syukur, ku tambah kalau dengan nikmat yang lain. Bukan tambah istri, ini pahamnya nih orang ini nanti nih. Kalau kau syukur ya syukur. Ku tambah dengan bagian nikmat yang lain. Waduh. Kenapa kau senyum? Jawab. Iya, Ustaz. Beda saya rasakan yang dulu sama yang sekarang. Kenikmatan itu dapat. Nah, udah. Jadi sekilas saja istri dia ini biar kau Pak Sandi dia ini istrinya di antara kami begitu banyak yang dia itu yang ngamalkan 3 hari itu. Kalau salah saya itu pasti disalahkannya, apalagi saudara-saudara ini. Dia betul-betul diamalkan yang semalam tuh nggak akan terulang lagi, besok kita nggak tahu. Gimana sekarang? Itulah istrinya. Ini kan Anda menang tamat ngaji aja ya kan, ulang kitab, tapi situ-situ aja ya. Dia nggak pernah menyalahkan istrinya. Istrinya nggak mau tahu. Pokoknya malam Sabtu ngaji, makannya enak-enak aja. Kalian yang hadir, yang dengar saya bilang ini, kalau salah bilang salah ya, tolong ya, jangan diam aja ya. Malam Sabtu kalau ngaji, dia nggak kan besok nggak ada cerita. Hindarin nikmatnya betul-betul. Dia pun nggak pernah dimarah. Cuman dimarah orang yang betul-betul diganti Allah Ta'ala. Tunjukkan Tuhan betul-betul, bukti betul itu. Makin banyak dikasihnya duit, keluarkannya untuk malam Sabtu ngaji, makin banyak dapat duit dia. Betul nggak juga Ren? Makin nggak dikeluarinya, nggak ada. Kue-kue aja nggak ada ya. Orang nyata itu semua. Gimana tadi nih? Pengajaran ke-24 itu. Iya. Pengajaran yang ke-24. Berkata Allah Ta'ala, hai segala mereka itu yang percaya akan Allah Ta'ala. Ya ayyuhallazina amanu. Sebut olehmu akan Allah Ta'ala sebagai sebut yang banyak. Dan ucap tasbih oleh kamu akan Allah Ta'ala pada pagi-pagi dan petang-petang. Banyak-banyak ucap ya. Hai Musa, anak Imran, hai Musa yang mempunyai kitab. Dengarkan olehmu akan perkataanku, Allah Ta'ala. Maka bahwasanya aku itu Allah Ta'ala yang mempunyai agama yang tiada antaraku dan antaramu, itu juru bahasa. Nggak ada. Kabarkan olehmu akan orang yang makan riba. Jadi zaman Nabi Musa sudah kasih Allah Ta'ala udah kabarkan semua orang makan riba itu dengan marah daripada Tuhan yang bernama Rahman dan dengan berganda-ganda azab neraka. Jadi jauh dari Musa sudah sampaikan Allah Ta'ala itu ya. Nah, kabarkan ya Musa pada orang makan riba. Jadi jangan dekat-dekati riba itu ya. Jadi penyakit itu awal keruntuhan. Ya pada biasanya riba itu membantu apa kayak gitu? Kan belum ada. Oh bukan bank riba itu Pak. Ya bagus apa? Jangan ketawa kali. Riba itu banyak. Pak Napi pinjamlah kereta dulu. Ya udah pakai habis minyak ya riba. Siapa yang bilang tadi? Hah? Utang beras, bayar beras riba. Kan bank, Pak. Mengambil manfaat daripada yang kita pinjamkan riba. Nah, tanya apa mau tanya? Izin Ustaz. Sharing aja. Ya udah tanya lah. Izin Ustaz. Kamu pinjam kereta. Siapa yang minjam dulu? Eri minjam. Nah. Minjam sama Sandi. Sandi nggak tahu kalau bahasan itu kereta itu habis minyak ya. Saya isi. Apa riba juga Ustaz? Siapa yang riba?
Ngapain pula riba? Kok kasih bagus lah, dia lah memang kasih rajin-rajin lah kami. Kalau mendudukkan gaji bang. Nah, udah beras ke kepala tadi tengok. Dia lagi berdiri, jadi Ini kan, apakah itu dikatakan riba juga? Enggak, yang riba itu dia yang ngomong. Kau pakai kereta ya, pakai isi minyak ya, nah, itu udah riba. Mau ngambil manfaat daripada apa yang dipinjamkannya itu riba. Makanya beras utang bayar beras pun riba. Nah, utang beras bayar beras riba. Nah, butirnya tahu apa? Kira sekilo. Berapa sekilo? Berapa butir tuh? Jadi perjalanan riba gitu apa? Wah gitu, itu baru pertanyaan. Kita mau beras, utang beras kan. Berapa harganya? Harganya utang 15.000, udah 15.000 aku utangnya, 15.000. Dan beras bayar beras. Ini banyak orang nggak sadar ini. Utang beras bayar beras, riba itu. Dan banyak lagi yang lainnya. Katanya udah saya bilang tadi udah, kau kemana perginya? Capek lah Roni ulang-ulang tadi lah. Kalau kita utang beras, tanya berapa harganya. Kau beli 15.000, 15.000 aku utang ya. Dah, nanti kau beli. Kasih 15.000. Kalau kilo apa ya? Kilo apa ya? Nggak tahu kita butirnya berapa biji. Kilonya ya. Nggak bisa dipastikan itu. Kalau timbangan kilo pun nggak bisa. selamat ya. Itu kan ada yang Macam lah kalau kilo nggak beres ya timbangannya ya. Apalagi timbangan berayan. Kilo 8 on, ya enggak? Iya. Nilai uang, udah nilai uang. Kalau udah paham udah gak usah kau tanya lagi, makanya bingung sendiri kau nanti. Siapa nama kau, mau ditabelkan nama kau? Nah, pegang kartu jangan tukar lagi ya. Jadi tukar, bingung kau sendiri. Udah duduk situ-situ aja. Udahlah beras ya. Riba kalau kita lebih kan? Apa? Kita lebih kan ya. Dia tak mau dibayar sama uang nih. Kalau nggak mau. Ya apa bayar uang sih. Beras aja yang diganti dia boleh contoh. Lebih kan jadi kita pinjam kilo kita lebih kilo 2 on. Selamat kan itu? Kita tuh selamat, tapi yang disuruh nggak kayak gitu. Kerjakanlah yang disuruh. Jangan terbalik, yang disuruh nggak dikerjakan, yang nggak disuruh dikerjakan. Dia tak mau dia mau dia mau sekali. Udah terima kasih ya bilang. Hasilnya gitu. Iyalah, mana ada payah agama ini. Aku nggak mau kau bayar dengan apa, duit bayar dengan apa, ya udah makasih ya bilang. Apa payahnya? Makanya gitu ya. Kalau orang yang sedekah nilai 10. Kalau orang ngasih utang nilai 18. Karena kalau utang kan dibayar kan. Tapi nilai 18. Kenapa nilai yang lebih tinggi? Karena kalau orang berutang dia betul-betul berhajat itu. Tapi dia mau berutang. Kalau sedekah 10. ada orang mengajar sholat tanya kredit itu kan boleh katanya. Yang penting ada akadnya. Kalau pertanyaan kau sama siapa? Enggak, aku nanya sama dia. Nah, ya udah ikutlah dia. Dibolehkan gitu sama dia. Iya, orang gila kau bilang. Tapi memang terus kami gila kau katanya. Bilang aja nggak apa-apa. Kan ada akadnya tadi. Tahu orang salaf itu apa? Orang salaf itu orang pekongan. Maka disalapi badannya semua. Salaf. Dia pekongan semua badannya. Enggak, belum bilang udah nih. Belum. Namanya orang salapi, disalapi semua badannya. Kenapa disalapi? Karena pekongan. Pekongan nggak ngerti juga? Ah, tahu dia orang itu pekongan dia kok. Dia majalah nggak tahu. Nah, kenapa kok? Lucu kali lah orang nggak mau mundur ke belakang. Kapan ini keluarnya salapi ini? Udah Nabi wafat kok. Udah lama meninggal Nabi baru datang salapi.
Banyak pekongan orang gara-gara tinggal Nabi, hilang pedoman. Jadi kita mesti kembali lagi kepada yang dulu, mesti Nabi mesti hidup. Ya. Memang pahit ini, macam kata Syaridah siap dan yang pahit siap. Kata Rasul tahun dalam kitab Majmu'nya, jangan kalian seperti Usama, kata Nabi. Berarti Nabi marah tuh kan, melarang kan. Jangan kalian seperti Usama, kata Nabi. Kenapa Usama harus berutang dari 2 bulan? Bertempuh, minta tempuh 2 bulan. Itu aja Nabi marah. Tempuh 2 bulan. Setelah panjang umur sampai 2 bulan. Karena kalau dia mati, Nabi nggak mau membayangkan. Orang yang punya utang, Nabi nggak mau membayangkan. Jadi siapa di antara kita yang punya utang, nah siap-siap aja lah tinggal ini mana. Kan ngaji datang nengok aja gitu. Ya. Nah, mulai berpikir kok kan, lunasi utang. Padahal pedoman hidup kita ini, orang yang paling bahagia itu orang nggak punya utang. Salah apa betul? Betul kan? Kalau betul kenapa nggak kita ikut? Ya, orang hidup paling bahagia nggak punya utang. Kalau utang, itu pakai tampil yang mesti ada keluarga yang tampil, yang sanggup menerima ya, utang itu ya. Kalau menurut inilah, menurut urut lah, menurut kita semua ini, mana duluan? Kadang si Hasan. Mana duluan? Kau jawab aja, nggak apa-apa kok. Nggak berdosa ini. Mana duluan si Hasan mesti karena ini? Ini lama kali ngaji jadinya. Hah? Kan ketahuan nggak tahu. Gue kejebak kau berarti. Kan ketahuan ada nggak suka nih Mas Duluan. Kok kenapa nggak si Hasan kau bilang? Hah? Udah kali terjebak nih, macam mancing dalam apa? Kalau si Zulkarnain duluan, si Hasan mesti tampil, saudara-saudaranya kan. Hadirin sidang takjah sekalian, kalaupun ada utang-utang Zulkarnain ini, saya yang bayar katanya. Nah, baru boleh kita sembahkan. Udah sama dia utangnya semua. Nggak mau pun dia bilang. Nah gitu ya. Jadi sampai Rasul nggak mau mainkan karena punya utang. Namun begitu pun ya, kena alimnya seseorang yang nggak mau dimainkan Nabi itu, boleh keluarga semua. Tolong Rasul sholatkanlah. Jangan nggak disolatkan. Orang tua kami ini. Nabi nggak mau. Satu ada orang tampil, ya Rasulullah, aku nanggung utangnya semua. Terus mainkan Nabi. Mainkan Nabi. Udah. Habis itu orang tertanya, siapa tadi itu orang yang sanggup menerima nanggung hutang? Pasalnya sama Nabi lagi. Nabi yang tahu kan. Siapa itu Rasulullah tadi yang nanggung hutang? Jibril itu Nabi. Jibril turun tangan. Kenapa sampai Jibril turun tangan dari hutangnya? Karena ada orang alim. Nggak bertingkah ya kan. Orang bertingkah apa enggak ini? Nggak tahu ya, kalau itu bagus lah, alhamdulillah. Kalau nggak tahu nggak habis lah loh. Sampai Jibril yang bayar utang. Terus pengen Nabi. Kan luar biasa itu ya. Berarti kan ada amalan tetap juga. Ada lah, amalan tetap macam ngaji ini lah. Ini pun benar sudah bolak-balik saya sampaikan. Kita ini punya masalah semuanya ini. Kalau ditanya besar atau kecil, besar, ya kan? Paling mudah kali padahal. Paling tidaknya Nabi diangkat jadi Rasul umur 40 tahun. Maka kita pegang 40. Angka 40 itu kita pegang. Ada ngaji kita 40 kali ngaji nggak pernah? Masa jawab dulu. Kalau ada itu bikin andalan kita. Ya kalau kau terimalah ngaji ke selama 40 hari ini. Aku butuh ini. Minta Allah Ta'ala. Kasih Allah Ta'ala kok nggak payah. Kalaupun sakit, minta disembuhkan dari sakit. Minta apa terserah. Jangan perih. Jadi banyak orang nggak tahu rahasianya itu. 40 kali ngaji nggak perih. Jadi kalau itulah kita minta. Cocok dikabulkan apa enggak Pak? Kabulkan.
Ini ngaji baru 2 hari ya. Hah? Dapat ruko 40 kan desa. Nah, oh iya ruku itu. Jam berapa kau ngaji tuh? Tapi berat tadi tantangan tuh asal malam ngaji. Oh iya. Tapi ini nggak mau ngaji. Ada orang nunggu dari Banyak berat kali itu. Sebelum 40 hari itu dari mulai 30, itu berat sudah. Yang parahnya ada kawan ngaji kita yang ke 40-nya lah. Itu malam ngaji. Ngaji enggak. Yang sana ini yang mobil tadi udah telepon. Enggak datang dia. Ngaji lah. Nanti kok lewat ada yang beli ini kan. Kita lupa kepada Allah yang menentukan. Kalau ingat Allah menentukan nggak bisa bergerak lagi kok itu. Tinggal betul-betul. Enggak, aku ngaji kok. Apalagi aku butuh laku barangku ya kan. Udah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna ilma wa rzuqna fahma. Allahumma rzuqna ilma wa rzuqna fahma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah.